Salam akhir pekan untuk kita saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Pada hari ini kita berjumpa dalam mengakhiri satu pekan ini. Pekan yang diberikan Tuhan untuk kita jalani. Oleh karena itu sebelum kita mengakhiri hari-hari kita, mari jalani hari ini dengan iman dan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Oleh karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita diambil dari Kejadian 35 ayat 2. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, jadi didok si Jakob matuhalahi nasabagas do tusude halak nia. Ambukon hamu masandok dewa na asing na adong ditiop hamu. Payas hamu ma dirimu jana pake hamu ma pakaian nayas. Dalam bahasa Indonesia, lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika Yakub sudah kembali dari rumah mertuanya Laban dan menuju kepada tanah perjanjian, dia singgah di Betel, di mana pertemuannya dengan Allah disaksikan di sini. Ketika itu Yakub mengingatkan kepada para yang mengikut dia, seluruh keluarganya dan juga kepada para hamba-hambanya, agar mereka meninggalkan Allah-Allah lain, kemudian mentahirkan diri dan menghadap kepada Tuhan. Di sini Yakub mengingatkan bahwa ketika dia sudah kembali dan saat ini berada di mana dia pernah berjumpa dengan Allah, di situ dia mengingatkan bahwa apa yang dicapainya adalah merupakan pemberian Tuhan semata-mata. Itu bukan oleh usahanya, bukan oleh pikirannya. Oleh karena itu dia menyadari bahwa ketika mengikut Tuhan dibutuhkan totalitas. Totalitas yang dimaksud adalah meninggalkan ilah-ilah lain. Kalau kita membaca pada ayat selanjutnya, maka para keluarganya dan juga para pengikutnya menyerahkan yang dibuat mereka sebagai ilah dalam diri mereka, menyerahkannya kepada Yakub. Mereka mematuhi dan sadar atas apa yang dinyatakan oleh Yakub. Benar ya, sungguh benar keberadaannya. Ketika itu, maka kelihatanlah bahwa di dalam diri orang Israel hanya Allah lah yang menjadi panutan, hanya Allah lah yang menjadi kekuatan, dan hanya Allah lah yang harus didengar dalam kehidupan mereka. Dengan totalitas yang demikian, maka sungguh menyadari tanpa campur tangan Allah mereka tidak ada apa-apanya. Firman ini juga mengingatkan kita di dalam perjalanan kehidupan kita, arak-arakan kehidupan kita menuju Yerusalem yang baru itu. Mari kita menanggalkan ilah-ilah lain dan kita menghadap Tuhan secara murni, tulus dan bersih. Artinya saudara, banyak orang tergantung kepada materinya sehingga melupakan Tuhan dalam keberadaannya. Ada juga orang yang menjadi melupakan Tuhan oleh karena jabatannya. Jabatan begitu kuat baginya sehingga dia melupakan Tuhan yang berikan jabatan. Ada juga orang yang berpaut pada pikirannya, pada kepintarannya, pengetahuannya,
ataupun keberadaannya. Namun kita dibutuhkan untuk total mengikuti Tuhan, secara tulus berjalan mengikuti Tuhan menuju kepada tanah perjanjian, sehingga di dalam ketulusan, kebenaran, kesucian kita menghadap Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, apapun yang menghalangimu untuk dekat dengan Allah, tanggalkanlah. Datanglah kepada Yesus Kristus. Serahkanlah dirimu secara total di dalam penguasaan dan tuntunannya, sehingga kehidupan kita di dalam sukacita menuju kepada Yerusalem yang baru yang Tuhan sudah siapkan bagi kehidupan kita. Biarlah firman ini mengingatkan kita agar kita dengan tulus, ikhlas dan benar menghadap kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami agar kami datang kepada Tuhan dengan kebenaran, dengan kesucian dan dengan ketulusan. Sehingga melalui firman ini kami menjadi benar-benar mengikuti Tuhan. Kami menjadi benar-benar bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah firman ini menjadi berakar, berbuah, bertumbuh dalam hidup kami. Biarlah kehidupan kami dalam penyertaan dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.